Inhat jelas. Wa tawalla anhum afian jelas kan. Tidak sapawi wa pendek matomi panjang warkat tak pendek ya mas wajib berdasar ke depannya ada alif alif pendek sak pendek pa mat pada panjang warkat an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wa wa'abud Rasulullah yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin wadduha wal laili idza saja wa bayaddas ainan pendek amat pada baca warga pendek si pendek alif lam koma dia alif lamnya jelas fuj j ya bukan j fuj dan ni pendek fa di bibir pendek hu pendek wa di bibir pendek ha pendek di manto bi dari diri sukun watawalla dan ia berpaling anhum dari mereka waqala dan ia berkata ya asapa alangkah sedih hatiku ala atas Yusuf wa biyaddos dan menjadi putih ainahu kedua matanya mina karena al-hujni kesedihan bahwa akan tetapi ia kadim orang yang menahan marah dan dia Yakub berpaling dari mereka di sini anak Nabi Yakub alaihissalam sebanyak 12 orang termasuk Nabi Yusuf. Seraya berkata, aduhai duka cintaku terhadap Yusuf dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Yusuf menahan amarah terhadap anak-anaknya. Dan setelah berkata demikian, Nabi Yakub berpaling dari mereka dari anak-anaknya untuk menyendiri seraya berkata, aduhai duka cintaku terhadap Yusuf dan karena terlalu banyak meneteskan air mata, kedua matanya menjadi putih karena sedih sehingga tidak bisa lagi melihat dan Nabi Yakub lebih banyak diam karena menahan amarah kepada anak-anak. Ayeuna ditinggalkeun budak anu kurang dicintai. Anu calon pinabieu katanya ditipu ku. Umurna masih kecil gitu ya. Keur meujeuh nandung meujeuh lucu gitu ya. Subhanallah. Di aku 12 namanya putra Nabi Yakub itu ya. Yang bungsunya Benyamin, yang kedua Yusuf gitu. Tadi aja, kuliah main gitu kan ya, kemana ke lapangan. Nabi Yusuf yang muda jangan disertakan, masih muda, masih kecil, gitu ya sebenarnya. Nanti akan dimakan segala. Ternyata makan anak-anak yang 11 itu, terus kalau dibiasakan Nabi yang akhirnya dirayu oleh putra yang 11 tadi di bawah Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata di sana itu udah mampu aja Yusuf, karena yang paling sayang oleh perang. Namun ayahnya Nabi Yusuf itu tidak ada, mungkin ini akan menyayangi pada kita semua. Maka yang 11 ada seseorang yang memberikan wejangan lebih baik dimasukkan ke sumur aja. Nanti bajunya dibuka, di lumuran darah harus tinggal. Ternyata saran yang kedua dimasukkan ke sumur, diambil bajunya, ngambil serigala, darahnya dimasukkan kepada ke tempat baju bajunya, datang ke rumah, disampaikan kepada Nabi Yakub, ayah Yusuf sudah meninggal dimakan oleh serigala. Ini darah. Padahal darah serigala, padahal Nabi Yusuf dengan izin Allah, Nabi Yusuf itu diselamatkan.
Berapa hari? Ada yang mengatakan 7 hari, ayat 40 hari dia langsung datanglah apa tadi? Sedangkan jualan ambil air ternyata naiklah dari situ dan diselamatkan Nabi Yusuf dan dijuallah Nabi Yusuf alaihissalam di negeri Mesir. Subhanallah, luar biasa. Nah ini surat Yusuf ini mengenai Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu hebatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Menolong. Quran surat Yusuf nama Nabi surat Makiyah sebanyak 111 ayat. Mesti ayat Qurannya ayat surat Yusuf ayat sabar. Doa apa? Apa tuh? Sabar. Surat Yusuf itu ada 111 ayat. Ada di lagi poin dan surat sabar ayat apa nih? Ayat 111 ayat. Surat ini dinamakan surat Yusuf karena titik berat dan isinya mengenai riwayat Nabi Yusuf alaihissalam. Riwayat tersebut salah satu di antara cerita-cerita gaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tahu cerita tentang Nabi Yusuf pada jarak Nabi Muhammad kepada Nabi Yusuf jauh berapa apa buat Allah. Tapi dengan izin Allah, dengan wahyu Al-Quran, sampai kepada kita tahu cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan ada di kampung bahulanya, namun ayam udah buka sok baca surat Yusuf. Ayat begitu? Ya. Di kampung dulu mendingannya, namun ayam tulis baca surat Maryam. Itunya ternyata. Numpang kaset-kasetnya nyata Nabi Yusuf kayak kaset surat yang buktinya Nabi Yusuf kaset Siti Juleha istri Abdul Aziz yang membeli Nabi Yusuf suaminya Abdul Aziz istrinya Juleha dikumpul dipelihara sudah tidak dewasa bakat beli kaset tanpa daya kaset di negeri Mesir Nabi Yusuf dipengerti terus dikunci atau semua Yusuf ke sini datang Nabi Yusuf datang belum naik kemana sok cerita yang bercerita cerita aku boleh Nabi Yusuf tapi Nabi Yusuf aduh ya Allah ini kan dosa Nabi Yusuf keluar diberi makan sobek bajunya kayak apa yang dipulangkan langsung subhanallah Nabi Yusuf itu tanda jauh lagi di depan ada suaminya Aziz nasi dijualnya berteriak ada yang berkosa ada yang berkosa padahal maling teriak padahal maling pada mana bukan berkosa. Akhirnya Nabi Yusuf ditanya dikumpulkan oleh saudara-saudara, lihatlah saudara perempuan, kalau baju sobeknya di belakang itu Yusuf yang benar tidak melakukan perbuatan dosa. Kalau sobeknya dari depan itu Yusuf yang berdosa. Nah, kalau di depan ini sobeknya di belakang, di belakangnya sobeknya juga bisa sobek di belakang. Ternyata Allah terjadi Nabi Yusuf bisa. Karena Yusuf diri aku di penjara tetapi Nabi Yusuf alaihissalam pandai menakwilkan mimpi. Subhanallah pandai. Tidak ada yang pandai menakwilkan mimpi selain Nabi Yusuf alaihissalam. Luar biasa Yusuf. Dan subhanallah sampai mimpi bisa ditakwil. Yakin kan? Subhanallah. Nah, sebagai mujizat bagi beliau, sedang beliau sebelum diturunkan surat ini tidak mengetahui. Menurut Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalil bahwa segolongan orang Yahudi masuk agama Islam sesudah mereka mendengar cerita Nabi Yusuf alaihissalam karena sesuai dengan cerita-cerita mereka ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ya ayat 4 idqala Yusufu li abihi ya abati ini ra'aita ahada asyara kaukabau wa syamsa wal qamara ra'aitu bi
Ternyata ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepada. Ketika Yusuf putra Nabi Yakub berkata kepadanya, ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, yakni saudara yang jumlahnya 11. Nah, Nabi Yusuf mimpi melihat 11 bintang. Ternyata ditakwilkan menjadi artikan menjadi 11 itu saudara-saudaranya 11 bintang. Subhanallah. Matahari yang menjadi ayahnya dan bulan yang ibunya. Kuliah semuanya sujud atau mengarahkan kepandangannya dan hormat kepada. Nah itu takwilnya subhanallah. Qala ya bunayya la taksus ruqyaka ala ikhwatika fayaqidu kakaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Dia ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Dilanjutkan dengan ayat ke berapa? Ayat ke-2, ayat ke-6-nya tadi ayat ke-5. Wa kadzalika yabtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu nikmatahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atamaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Dan demikian Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, lalu ayahnya mempunyai firasat bahwa mimpi tersebut mempunyai arti penting. Kemudian ia pun berkata, dan demikianlah Tuhan telah memilih engkau, wahai putraku Yusuf, dari sekian hamba-hamba tadi. Dan selain itu Allah akan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi beserta berita tentang arti-arti mimpi dan kelak akan menyempurnakan nikmatnya berupa kemudian dan kerajaan kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya berupa kenabian kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Sungguh Tuhan maha mengetahui siapa yang berhak dipilih dan maha bijaksana dalam memberi karunia kepada orang yang dikehendaki. Itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam sampai 111 ayat khusus Tuhan menceritakan Nabi Yusuf alaihissalam. Luar biasa. Coba aja Nabi Yusuf, walaupun Nabi Yusuf itu sudah dianiaya oleh 11 atau 10 orang, karena dia begitu, yang 10 orang telah dimasukkan ke dalam sumur. Suatu ketika di negeri Kanan itu negeri yang Nabi Yakub dan Nabi Yusuf adalah di negeri Mesir. Kemarau panjang 7 tahun, luar biasa menjadi kekurangan. Nah, suatu ketika orang-orang Kanan ini, negeri Kanan ini kelaparan. Yang bisa memberikan sembako, yaitu negeri Mesir di bawah Nabi Yusuf alaihissalam. Keluarga yang 10 ini berangkat ke negeri Mesir menghadap kepada Nabi Yusuf bahwa tidak tahu yang 10 itu bahwa itu adiknya jadi raja yang memberikan
sembako tersebut dikasih. Padahal kan Yusuf tahu, oh ini saudara-saudara yang telah mengkhianati, telah membuang aku ke dalam sumur. Namun urang banyak, aya urang, anu geus ngadomi ka urang, nyampeun ka urang mereka dahareun, kumaha urang. Diterima teu? Subhanallah. Tapi Yusuf terima teh, eta teh lacan-lacan urang samono. Baru Pak berarti tanya, bagus apa gitu? Itu teh selesai. Suatu ketika dikasih, nah datang lagi bertanya bahwa saudara yang 11 ini, 10 ini adalah masih ada bapak, masih siapa namanya Nabi Yakub. Oh bapak udah Nabi Yusuf kayak cuma namanya luar biasa. Nah nanti kalau kesini lagi bahwa yang saudara Bunyamin kalau nggak dibawa nanti tidak akan dikasih sembako. Karena itu sembako elehnya, eleh tuh di kampung di mana-mana eleh sembako mah. Di daerah dari para seribu saudara rumah. Kudu milih si aku, mau dipilih tuh. Eleh sembako mana aja mah dimakan sembako. Dibawa, walaupun dibawa tapi argumentasi dulu dengan Nabi Yakub. Bahwa kalau seandainya ini terjadi seperti Yusuf, apa yang akan berbeda kecuali yang menghalang dengan izin Allah. Dibawa oleh kemana? Kan di Mesir ketemu dengan Bunyamin. Empat mata berbicara. Kata Nabi Yusuf, Bunyamin, jangan takut, ini adalah kakak. Kalau kita lawan berangkat seperti ada siapa bisa apa? Kata teh Yusuf subhanallah luar biasa. Sudah ketemu dikasih, akhirnya dikasih sembako sebesar berat unta. Tetapi ya timbangan-timbangan itu disuruh dimasukkan ke tempat Bunyamin. Mau menimbang, ternyata timbangan tidak ada. Oh mungkin yang 10 teh rombongan di bawah. Coba lihat sudah datang melihat, ternyata ada di Bunyamin. Di bawah Bunyamin sengaja ya supaya datanglah yang 10 tersebut kepada Nabi Yakub alaihissalam. Diceritakan bahwa Bunyamin mengambil timbangan. Akhirnya Nabi Yakub nangis lagi sampai tidak bisa melihat. Subhanallah luar biasa. Saking sayang terhadap anaknya. Subhanallah. Akhirnya tadi Yusuf Arnold terus akhirnya Bunyamin. Nah sengaja datangkan lagi yang hari sembako datanglah kepada Nabi Yusuf alaihissalam setelah katanya Anda itu punya ayat seorang nabi, yaitu Nabi Yakub. Tolong sekarang jubah saya atau sorban saya bawa kepada Nabi Yakub. Dibawa kepada Nabi Yakub. Di perjalanan sudah wangi. Ini adalah harusnya Nabi Yusuf. Setelah dibawa ke tempat itu, dimati Yusuf ke kanan laut karena matanya menjadi apa? Bisa melihat. Itulah subhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan berkumpullah Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf di negeri Mesir. Subhanallah dengan itulah hebatnya. Lamun urang banyak tadi, lamun urang kakaan 10 orang, akhirnya ke urang, ya subhanallah datang ka rumah mereka dahareun, tapi bere moal. Subhanallah, sepeda Nabi Yusuf jam. Pas teres, maka Nabi Yusuf sebagai apa menteri ekonomi, menteri sembako lah dengan segala subhanallah luar biasa. Subhanallah. Allah lakon Nabi Yusuf wa ikhwanihi ayatul lisaini. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Betul. Kan Allah telah menginformasikan. Bisa nanya, coba baca surat Yusuf. Artinya luar biasa. Nabi Yusuf hebat, Nabi Yusuf ya terhadap sesama manusia. Hablum minannas, hablum minallah luar biasa. Asal itu.
Father